Halo anak-anak kelas 5, selamat datang kembali di kelas 5 virtual. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kita kali ini, kita belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru ingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa secara tepat. Tujuan yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan secara tepat. Nah, anak-anak, ayo kita sama-sama membaca teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias berikut ini. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, untuk tugas kalian hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks Dayu dan ikan hias. Kalian tidak usah membuat kotaknya, cukup menuliskan soal dan jawabannya saja di buku latihan tema. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai pernafasan pada hewan. Ada 7 hewan yang akan kita bahas, yakni yang pertama, cacing tanah atau vermes, yang kedua serangga atau insekta, yang ketiga ikan atau pisces, yang keempat hewan amfibi, yang kelima reptil, yang keenam burung atau aves, dan yang ketujuh mamalia. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua ada serangga atau insekta. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuk melalui trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar
melalui pemburu udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, seperti pada gambar, ini adalah sistem pernafasan pada lebah. Jadi spirakelnya itu ada di bagian kepalanya, disebut spirakel toraks, dan di bagian tubuh bawahnya atau di badannya yang disebut dengan spirakel abdomen. Yang ketiga ada ikan atau Pisces. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini, terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepas karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, untuk anatomi pernafasan pada ikan dapat anak-anak simak pada gambar berikut ini. Yang keempat ada hewan amfibi. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil dan berselaput serta penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, pada gambar, kalian anak-anak dapat mengamati bahwa pada kecebong, pada saat berbentuk kecebong, bernafas menggunakan insang, sedangkan saat sudah menjadi katak dewasa, bernafas dengan paru-paru serta kulit. Yang kelima ada reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke paru-paru. Nah, pada kadal, penampakan paru-parunya seperti pada gambar ini ya. Yang keenam ada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru.
Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, sistem pernafasan pada burung dapat kalian amati seperti pada gambar ini. Jadi, selain paru-paru, burung memiliki kantong udara untuk membantunya bernafas pada saat terbang. Saat tidak terbang, kantong udara penuh berisi udara. Sedangkan pada saat burung itu terbang, kantong udara mengempis karena udaranya dikirim ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Yang terakhir ada mamalia, yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa mamalia itu ada yang hidupnya di darat dan ada yang hidupnya di air. Misalnya mamalia yang hidup di darat adalah kuda, sapi, anjing, kucing. Sedangkan mamalia yang hidup di air misalnya lumba-lumba, paus, ikan duyung. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai alat pernafasan mamalia yang hidup di darat. Alat pernafasan mamalia yang hidup di darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, perhatikan sistem pernafasan pada kuda yang ada di gambar. Jadi di sana ada hidung, kemudian ada trakea, bronkiolus, kemudian tentu saja ada paru-parunya. Nah, bagaimana dengan mamalia yang hidup di air? Jadi, mamalia yang hidup di air pun sama seperti yang hidup di darat, menggunakan paru-paru, namun sistem kerja pernapasannya berbeda. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, sekian penjelasan mengenai pernafasan hewan yang sudah kita bahas, yaitu tentang 7 hewan ya, dari cacing, kemudian ada serangga, ikan, mamalia, kemudian burung, reptil, hewan amfibi. Nah, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu berharap anak-anak tetap semangat sehat dan semangat belajar.